Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Untuk persekutuan hari ini dengan tema yang tersisih menjadi yang terkasih, nanti akan dilayani oleh Bapak Roni. Mari kita pujikan terlebih dahulu Tuhan Yesus yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, selamat pagi ya Tuhan, kami haturkan kepadamu rasa syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana penyertaan anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pagi secara online ini dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati di setiap kami ya Bapa, dari awal persekutuan hingga akhir nanti boleh berjalan dengan hikmat. Dan semua ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seperti suasana sekarang ini di dalam kita menghadapi pandemi, kita terkadang jenuh, kita capek. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita capek, kita lelah, menanti-nanti kapan berakhirnya pandemi ini akan selesai. Namun di dalam tangan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita tetap pegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita semuanya
akan menaungi kita, akan melindungi kita, sehingga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kita dalam penyertaan anugerah dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Roni. Kita pujikan terlebih dahulu, tiada yang seperti Engkau. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi dengan kita. Mari kita berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mendengar, merenungkan, bahkan untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami selalu diperbarui dari hari ke hari dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu menyertai jemaat-Mu di setiap tempat dan waktu. Izinkan kami menyampaikan kebenaran akan firman-Mu sehingga iman kami semakin diteguhkan. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami untuk siap menerima perkataan-Mu, sehingga Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu, jadi pagi hari ini tema kami yang akan kita renungkan adalah yang tersisih menjadi yang terkasih. Yang tersisih artinya orang yang tersingkirkan. Contohnya orang yang tersingkirkan adalah seorang narapidana. Dia akan terpisahkan dari masyarakat. Dia akan tersingkirkan dari masyarakat meskipun jaraknya jauh dekat, namun secara sosial menjadi jauh. Mengapa sampai tersisih atau terpisah? Karena setiap mantan narapidana itu dianggap mempunyai konotasi yang negatif. Padahal belum tentu narapidana itu pasti seseorang yang bersalah. Ada pula orang-orang yang dikorbankan karena justru perbuatan baiknya. Sebagai contoh kehidupan, yaitu kita lihat Yusuf.
Ia seorang yang jujur, polos, dan menceritakan kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Maka hidupnya tersisih, bahkan terancam untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dibuli, dimasukkan sumur kosong, bahkan dijual kepada orang Mesir menjadi budak, dan bahkan mengalami hidup di penjara. Artinya Yusuf pernah menjadi narapidana. Yusuf adalah mantan narapidana, tetapi cara berpikirnya yang beda. Cara berpikir Yusuf adalah ilahiyah, bukan cara berpikir seperti manusia. Sehingga pada peristiwa dari Kejadian 37 sampai pasal 41, Yusuf dilemparkan ke sumur, dijual kepada Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dan terakhir masuk dalam penjara. Namun yang bernama Yusuf hidupnya selalu ilahiyah, bukan sekedar indrayah atau ilmiah, tetapi ilahiyah. Sehingga Yusuf sejak kecil sudah dikasih oleh orang tuanya. Yusuf sejak kecil juga dikasih oleh Tuhan. Bahkan dikasih oleh Potifar. Ya, kalau kita lihat Kejadian 39 ayat yang keempat, di mana Potifar berpikir orang ini luar biasa, sehingga dia mengasihi dan memberi kesempatan untuk berkuasa di rumah tangga Potifar. Dan yang terakhir bahkan Yusuf dikasih oleh Firaun, hingga Yusuf menjadi seorang penguasa di negeri asing, yaitu di negeri Mesir. Nah, cara berpikir ilahiyah inilah yang perlu kita pertahankan. Jangan kita ketika menghadapi sesuatu masalah, kita cenderung membalas atau cenderung dendam, tetapi berpikirlah seperti Yusuf yang cara berpikirnya ilahiyah. Apa dasarnya mereka bisa berpikir seperti itu? Karena di Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah firman pegangan daripada Yusuf. Roma 8 ayat yang ke-30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu berpegang pada kedua ayat ini yang sungguh menjadikan kita akhirnya yang bernama Yusuf, seorang narapidana, tidak terpuruk, malah dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi manusia itu ada 3 cara berpikirnya. Cara berpikir secara indraria, yaitu segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu dicari, tidak perlu dibelajarin, tapi kita sudah bisa melakukan. Beda dengan binatang, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Ya.
Jadi manusia kalau dibandingkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan secara indrawiah sama. Misalnya burung. Burung itu sejak zaman batu sampai zaman teknologi modern, sampai sekarang burung itu sarangnya ya seperti itu. Tidak pernah berubah. Tidak perlu pakai genting, tidak perlu pakai AC dan sebagainya. Termasuk babi itu hidupnya di kubangan. Sampai sekarang pun nih, babi hidup di kubangan. Tetapi manusia mempunyai satu tingkat lebih tinggi yaitu pengetahuan, yaitu ilmiah. Sehingga manusia merubah dirinya. Dari dulu hidup di palungan, mungkin ya, gembala-gembala itu. Sekarang kita bisa hidup di ruangan ber-AC yang mewah dengan kasur yang empuk dan sebagainya. Namun demikian, kalau kita hanya tingkat indrawiyah sampai kepada ilmiah, kita pun akan sombong, egois, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus punya satu pengetahuan yang luar biasa, yaitu yang disebut ilahiyah, yang berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan. Maka Einstein berkata, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, karena orang sukses itu adalah cenderung egois, sombong, rakus, dan tidak peduli dengan lingkungan. Tapi jadilah orang yang bernilai. Ketika kita menjadi orang yang bernilai, maka hidup kita bermanfaat bagi lingkungan, bukan hanya untuk diri sendiri. Sedangkan orang sukses hanya berpikir untuk diri sendiri. Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, tanpa pengetahuan. Jadi kalau kita menetap pada posisi indrawiyah, tidak naik level, next level ke ilmiah atau pengetahuan, maka kita akan terpuruk. Tapi kalau kita selalu ada di pengetahuan saja, kita menjadi egois. Jadi tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itulah firman Tuhan, Amsal 19 ayat yang kedua. Bapak Ibu, saya seringkali menanyakan kepada banyak orang, terutama kepada anak buah saya sendiri. Seandainya saya tanya, kalau kita itu mencari teman atau orang, terutama anak buah yang bisa bekerja sama dengan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses, saya mau tanya, rajin tapi bodoh dan malas tapi pintar, kira-kira milih mana ya? Kita pilih orang yang rajin tapi bodoh atau malas tapi pintar? Coba direnungi sebentar, kira-kira yang mana ya? Rajin tapi bodoh atau malas tapi pintar? Ya, ternyata 90% lebih orang memilih rajin tapi bodoh. Ya, tapi itu yang salah. Dikatakan tadi, pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi kalau rajin tapi bodoh, dibanding dengan malas tapi pintar, hendaklah kita nyari orang malas tapi pintar. Kenapa demikian? Kalau kita orang yang sudah ilahiyah, kita memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Disitulah
kita harus merubah. Karena yang dirubah apa? Untuk merubah kebodohan dan kemalasan, mana yang lebih gampang? Orang bodoh terlalu mahal untuk dibiayai. Terlalu lama untuk dirubah. Tetapi orang malas cepat. Kalau kita tahu cara mengelola orang. Sebagai contoh di firman Tuhan sendiri berkatakan di Matius 7 ayat yang ke-12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepada kita, perbuatlah itu kepada orang lain. Perbuatlah itu. Jadi membangun orang malas menjadi rajin itu mudah. Ya, jadi lalu contohnya seperti ini. Kita bisa merubah orang malas dengan obat merah. Tahu ya obat merah? Semua mesti tahu ya. Kira-kira apa obat merah? Obat merah adalah yang ada di dompet kita yang berwarna merah. Ketika orang malas kita rubah dengan obat merah atau biru lah ya, itu cepat. Dan itu terbukti, hewan pun bisa. Coba hewan kita didik dengan makanan karena dia tidak butuh uang. Ya. Kita didik terus dengan makanannya dia bisa. Burung bisa dididik, anjing bisa dididik, kuda bisa. Hampir semua, bahkan kemarin saya lihat sirkus, tikus bisa diajak bermain dan dididik. Dia bisa melakukan segala sesuatu kembali seperti yang dikehendaki oleh pemiliknya. Itulah, jadi manusia pun bisa. Ya, untuk merubah malas menjadi rajin itu sangat mudah. Dan itu saya praktekkan sehingga saya menjadi sukses di dalam usaha saya. Jadi marilah kita bergeser dari indrayah ke ilmiah dan satu tingkat yang lebih penting yaitu ilahiyah. Di situ juga dikatakan diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yaitu di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan atau moral, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan atau ilahiyah, dan kepada kesalehan akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi Bapak Ibu, kita kalau sudah sampai tingkat ilahiyah, kita tidak memikirkan keegoisan kita sendiri. Kita justru memikirkan bagaimana lingkungan kita juga bisa hidup. Jadilah berkat. Bukan sekedar saudara kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita next level. Jangan selalu pada posisi yang tetap aja. Terus naik, tingkatkan level. Pengalaman saya, kesaksian,
bahwa hidup saya, ketika orang memandang saya pada hari ini, mungkin apa yang saya ceritakan dikatakan itu tidak benar. Tetapi sesungguhnya hidup saya mulai umur 5 tahun sampai 17 tahun menderita. Saya mempunyai seorang ayah yang keras. Dia mempunyai cambuk kuda. Dia juga menyediakan sulak, ya, rotan yang untuk sulak itu. Bilur-bilur itu ada pada tubuh saya ketika saya mulai usia 5, 6, 7 tahun. Terus sehingga saya jadi orang sukar untuk berpikir. Ketika saya susah berpikir, ketika saya diajarin tidak bisa, semakin saya dicambuk. Itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu saya pandang ke depan secara ilahiyah. Saya tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada orang tua saya. Dan saya malah berterima kasih seandainya saya tidak dididik secara keras. Seperti apa? Pada waktu itu saya adalah anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Semua saudara saya sekolahnya tinggi-tinggi. Ya, maksudnya normal, standar. Tetapi saya drop out pada waktu itu. Tetapi oleh waktu, diproses oleh Tuhan, saya masuk ke dinas militer. Ketika saya masuk ke dinas militer, hidup saya juga tidak seperti yang saya bayangkan, bisa bebas merdeka. Memang lepas dari penderitaan. Ya. Karena saya yang paling tidak disayang oleh orang tua. Tetapi proses itu tiba-tiba berjalan tanpa saya sadari. Ada orang yang menolong saya untuk mengambil saya dari dinas militer untuk memimpin sebuah perusahaan. Dan akhirnya saya menjadi seorang pemimpin, saya menjadi direktur, saya menjadi pengusaha, bahkan saya bisa sekolah lagi dan sekarang sampai menjadi sarjana di S3. Itu semua jauh di atas saudara-saudara saya yang lain. Bahkan saya memberikan berkat kepada saudara-saudara saya. Karena saudara-saudara saya ternyata kehidupannya ya secara ekonomi agak lemah. Itulah perjalanan hidup saya kalau saya pelajari hampir sama dengan Yusuf. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kesaksian kita bahwa kita harus tetap hidup secara ilahiyah setelah kita itu atau kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus. Yesus changed my life karena invisible hand. Ada tangan-tangan ajaib yang merenda kehidupan kita. Oleh karena itu, terpujilah Tuhan, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan banyak gereja. Terima kasih Tuhan. Invisible hand mengubah dunia kehidupan kita. Namun tidak secara otomatis. Jadi sekali lagi, berangkatlah keluar dari ilahiyah dan terus menuju ke ilmiah dan terus menuju ke ilahiyah. Dan itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ada 3 pribadi ini harus berjalan bersama-sama. Saya lihat banyak orang gagal karena dia tidak berpikir secara menyeluruh. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi akhirnya Bapak Ibu, saya tetap berprinsip bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menjadi lebih baik. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kedua sebagai penutupnya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk dan makan roti, karena Tuhan memberikannya kepada yang dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengasihi sesama sehingga Tuhan akhir ujung-ujungnya mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sangat meneguhkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami semakin meningkatkan level kami, agar kami terlepas dari kesusahan ekonomi, kesusahan kesehatan, kesusahan bersosialisasi. Semua ini saya percaya Tuhan tetap hadir dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, dan Engkau akan mengasihi kami, dan kami akan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja ini, gereja GKI Peterongan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati setiap gembala-gembala, setiap pendeta-pendeta yang melayani para jemaatnya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis gereja di tempat ini dan seluruh jemaat gereja GKI Peterongan dan gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini. Kami berdoa. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan kami. Engkau berkati Tuhan Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan berkati pula seluruh jajaran pemerintahan mulai dari kementerian sampai kepada tingkat yang terendah di RT. Kiranya Tuhan terus memberkati Indonesia, biar Indonesia menjadi berkat yang benar-benar menjadi renungan bagi negara-negara lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.